Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan orientasi P3K, pengenalan dan etika instansi pemerintahan Kabupaten Cirebon tahun 2024. Disusun oleh Dina Mailani, SPD. Biodata, nama saya Dina Mailani, SPD, ahli pertama guru kelas SD Negeri 1 Panongan, Kecamatan Palimanan. Latar belakang dibentuknya laporan orientasi tersebut adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Keplan Nomor 289/PDP-07/2022 tentang pedoman orientasi P3K. Waktu dan tempatnya yaitu dilaksanakan mulai tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan 30 Mei 2024 melalui tatap muka bela negara di tanggal 7 Mei 2024 di Kadipaten dan sinkronus jimit dan asinkronus melalui ibangkom.cirebon.go.id di instansi masing-masing. Maksudnya yaitu kegiatan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K memiliki maksud pertama yaitu pengenalan fungsi dan tugas ASN. Ada agenda 1 yaitu agenda sikap perilaku bela negara, agenda 2 yaitu nilai-nilai dasar ASN, dan agenda 3 yaitu kedudukan dan peran P3K. Dan yang kedua, yaitu memberikan pemahaman mengenai pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Pembelajaran ini untuk membekali peserta dengan pengetahuan, sikap dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dalam mendukung pencapaian visi dan misi organisasi. Sedangkan tujuannya yaitu pengenalan tugas dan fungsi ASN. Yang kedua, yaitu pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Dan yang ketiga, pemahaman dan penyediaan informasi kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang baru diangkat. Dan yang terakhir yaitu diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN, berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerja. Visi dan misi Kabupaten Cirebon. Visinya yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Sedangkan misi Kabupaten Cirebon yaitu Kabupaten Cirebon berbudaya, mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan budaya, tradisi, dan adat. Kabupaten Cirebon sejahtera, meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kesehatan dan ekonomi. Kabupaten Cirebon agamis, yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. Dan yang keempat yaitu Kabupaten Cirebon maju, meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambahkan daya saing di pasar internasional dan regional yang didukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Kabupaten Cirebon aman, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Manajemen kepegawaian dan pelayanan kinerja P3K. Yang pertama yaitu ada pengadaan, disiplin, ASN berakhlak, dan penilaian kinerja serta hak. Di dalam ASN berakhlak, yang pertama yaitu berorientasi kepada pelayanan. Yang kedua akuntabel, ketiga kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan yang terakhir yaitu kolaboratif. Nilai dan etika OPD SDN 1 Panongan, yaitu visi. Visinya itu menciptakan insan SDM SD Negeri 1 Panongan yang berprestasi, berkarakter, bertakwa, dan berbudaya. Sedangkan misinya yang pertama yaitu menjalankan nilai-nilai agama dan berperilaku akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, melaksanakan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan untuk mengembangkan potensi keilmuan peserta didik. Dan yang ketiga, menumbuhkan semangat berprestasi kepada seluruh warga sekolah, membimbing dan mengembangkan bakat dan minat peserta didik. Dan kelima, terlaksananya program ekstrakurikuler untuk menghasilkan siswa yang berprestasi dan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Menerapkan manajemen berbasis sekolah yang partipatif dengan melibatkan seluruh warga sekolah, mengembangkan hasil karya yang dimiliki peserta didik, dan yang terakhir yaitu meningkatkan kesadaran untuk memelihara lingkungan. Tupoksi ASN P3K. Pertama, merencanakan pembelajaran. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran.
Ketiga, menilai hasil pembelajaran. Dan yang keempat yaitu membimbing dan melatih peserta didik. Terakhir yang kelima, melaksanakan tugas tambahan. Di sini saya mengambil identifikasi isu. Yang pertama untuk rencana aksi kerja saya yaitu kurangnya minat membaca siswa di SD Negeri 1 Panongan. Kedua, membiasakan siswa untuk hidup sehat. Yang ketiga, kurangnya rasa empati dan simpati kepada siswa yang lainnya. Maka dari ketiga isu tersebut, saya ngambil gagasan yang diangkat yaitu peningkatan kemampuan siswa dalam membaca melalui gerakan literasi calakan. Calakan yaitu membaca lalu menceritakan dan menjadikan lingkungan sekolah yang sehat dan ramah anak. Selanjutnya yaitu matriks rencana hasil kerja. Ada 3 kegiatan yang saya ambil dan memiliki tujuan kinerja serta indikator pencapaian dan waktu perolehannya. Yang pertama yaitu kegiatan yang saya lakukan dalam periode 4 tahun ke depan yaitu dari Juni 2024 sampai dengan April 2028. Pertama yaitu melaksanakan program literasi calakan, membaca lalu menceritakan. Tujuan kinerjanya yaitu siswa mampu menceritakan isi bacaan dan pengalaman dalam waktu 15 menit sesuai karakter yang dibaca. Indikator pencapaiannya membiasakan peserta didik untuk giat membaca lalu menceritakan kembali dengan gaya bahasa murid kelas 3 serta melatih kepercayaan diri dengan berani tampil di depan teman sekelasnya. Yang kedua yaitu yang akan saya lakukan melaksanakan kegiatan sekolah sehat. Di sini siswa mampu untuk membawa peralatan makan dan minum dari rumah setiap hari dan melatih kemandirian makan dan minum menggunakan tempat yang sehat dan aman. Indikator pencapaiannya yaitu membiasakan peserta didik untuk budaya hidup sehat dengan membawa alat makan sendiri dari rumah sebagai upaya menjaga lingkungan dari sampah plastik sekali pakai. Waktu perolehannya yaitu Juni 2024 sampai dengan April 2028. Yang terakhir yaitu melaksanakan sekolah ramah anak. Tujuan kinerjanya, siswa mampu membuat lingkungan sekolah menjadi aman dan nyaman untuk melaksanakan belajar dengan baik tanpa adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Indikator pencapaiannya yaitu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan jauh dari perundungan. Peserta didik bisa menghargai antara teman sejawatnya dan memberikan lingkungan belajar yang menyenangkan sehingga peserta didik antusias belajar di sekolah. Untuk kesimpulan yang saya ambil dan sarannya, yang pertama yaitu kesimpulan memberikan kesempatan kepada ASN P3K untuk melakukan pengenalan terhadap tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tujuan rekrutmen. Yang kedua, masa orientasi akan memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para ASN P3K pada tugas dan fungsi serta visi misinya. Ketiga yaitu sebagai ASN P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon perlu diberikan pendampingan agar dapat menyesuaikan diri dengan nilai-nilai dan budaya kerja pemerintah Kabupaten Cirebon. Saran yang didapat setelah kita mengikuti orientasi diharapkan dapat meningkatkan kinerja ASN P3K. Yang kedua dapat meningkatkan pengetahuan tentang nilai-nilai dan etika dalam pemerintah Kabupaten Cirebon. Dan yang ketiga yaitu mampu mengaktualisasikan di dalam kehidupan sehari-hari dan di tempat tugas. Semoga laporan ini bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.